Halo guys, welcome back to Lotsok ID dengan gue Philip Fidlaronol di sini. Hari ini gue bakal ngejelasin terkait dengan teori-teori pembuktian. Kalau kalian sudah nonton video sebelumnya terkait pembuktian, mungkin kalian akan penasaran apa aja sih teori-teori pembuktian itu. Check this out. Nah, jadi teori pembuktian akan gue jelaskan dan mungkin akan ada beberapa teori yang mungkin pernah kalian tahu atau barusan kalian tahu, dan gue harap sih kalian bisa mendapatkan informasi dalam setiap penjelasan gue ini. Nah, pertama itu ada teori pembuktian objektif murni. Maaf, gue kadang sering lupa. Teori pembuktian objektif murni. Nah, teori ini nih dianut oleh hukum gereja Katolik. Dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif Wetelichke. Nah, menurut teori ini, hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Yakni dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan pada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Jadi ini persis banget kayak pembuktian itu berasal langsung dari undang-undang. Kayak corong undang-undang gitu loh. Alirannya ya kayak aliran hukum positivisme seperti itu ya bisa kita katakan. Dan objektif murni ini dia memang fokus utamanya itu ke tadi, tentang undang-undang, alat-alat bukti yang ada di undang-undang, maka hal itu harus dibuktikan. Apabila hal tersebut sudah terbukti, maka sudah pasti dia salah begitu. Nah, sedangkan di sini dalam teori ini keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut. Nah, berarti nggak bisa tuh misalnya ada hakim merasa ini kayaknya enggak deh, atau mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang lain, nggak bisa ikut dalam pengambilan keputusan. Menurut The Simpsons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Jadi nggak ada tuh kayak, oke, dari alat-alat bukti ini si hakim misalnya dia punya dari hati nuraninya sendiri ya, dia mau melihat, dan memang itu diakuin loh kalau di Indonesia ya, terkait dengan bagaimana hakim mampu untuk melihat suatu perkara begitu. Tapi di sini nggak, apapun yang tertulis dalam undang-undang haruslah tertulis dalam undang-undang yang ditekankan. Tidak bisa masuk subjektivitas dalam si hakim itu sendiri. Nah, dengan demikian ajaran ini didasarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin, akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa 2 orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang sehingga putusan hakim tidak mungkin objektif. Sehubungan dengan hal ini, Wirjono Prodojikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau positif Wetlich ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim, sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan, hakim harus didasarkan atas kebenaran. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, alat buktinya ada, 2 orang saksi misalnya sudah ada, bukti suratnya udah ada, ya kalau misalnya memang ada semua dan itu tertulis dalam undang-undang, dia bersalah. Nah, begitu maksudnya. Lalu masuk ke teori pembuktian subjektif murni. Nah, teori pembuktian subjektif murni atau convictions in time ini bertolak belakang dengan teori pembuktian objektif murni tadi. Karena dalam teori pembuktian subjektif murni ini didasarkan kepada keyakinan hakim belaka. Jadi ini dilihat dari keyakinan hakimnya saja. Dia kalau misalnya ngerasa sudah yakin terhadap apa yang diputuskan, maka terjadilah. Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang, tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subjektif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Profesor Andi Hamzah pernah berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga jatuhnya itu nanti sulit untuk diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit melakukan pembelaan. Jelas kenapa? Bagaimanapun pembelaan kita, karena akhirnya bakal ada di tangan hakim. Dia bisa subjektif loh dalam memutuskan suatu perkara. Nah, hal yang sama pula dikemukakan oleh Profesor Wirjono, bahwa tergantung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan. Oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan. Selanjutnya adalah teori pembuktian yang bebas. Teori pembuktian yang bebas atau convictions reasonance
adalah merupakan ajaran atau sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang. Akan tetapi, hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan, dan selanjutnya, hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika. Jadi ini dia subjektif berdasarkan dirinya, tapi harus dengan alasan yang logis. Dalam sistem ini, hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini, Martiman Projo Hamijoyo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal pikiran, dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah teori pembuktian yang negatif. Ini teori pembuktian negatif. Nah, di dalam teori pembuktian yang negatif, ada dua hal yang merupakan syarat-syaratnya. Jadi, syarat utama adalah alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, kita lihat dari alat bukti. Dan negatif itu disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Nah, jadi ini menggunakan dua hal. Pertama itu ada alat buktinya, dan kedua itu harus ada keyakinan hakim. Kurang kalau cuma alat bukti saja. Nah, menurut sistem dari yang pembuktian negatif ini menghendaki adanya hubungan sebab akibat nih antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya, yang harus diikuti pula adanya keyakinan bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Sedangkan untuk perbedaannya, bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian yang negatif tadi, pembuktian negatif itu menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang. Kalau misalnya dari teori pembuktian yang bebas, kan keyakinan hakim itu didasarkan dari bagaimana dia bisa melihat suatu kasus itu sendiri. Nah, disinilah yang menjadikan adanya perbedaan-perbedaan itu. Yang kalau kita lihat di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita itu sudah sesuai, kita mengikuti yang tadi tuh, yang teori terkait dengan pembuktian negatif itu. Jadi, ya menurut gue sendiri sih udah pas ya, karena memang selain dari alat bukti yang ditentukan di undang-undang, juga memang diperlukan adanya keyakinan dari hakim. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut terkait dengan materi kali ini, kan bisa langsung komen di bawah, dan salam demokrasi.